sobat pendengar semua. Ya, jumpa lagi bersama kami, Dini di Singapura dan Mbak Citra di Jepang di episode ke apa nih Mbak ya? 7 ya. Ke-7 podcast Talenan Kayu. Ya, hari ini kita akan ngobrolin tentang bujo alias bullet journal. Nah, bullet journal ini apa sih sebetulnya gitu ya? Kalau misalnya mungkin kalau teman-teman yang sudah sering ngikutin bullet journal gitu, kemungkinan akan sering melihat di entah itu Instagram, entah itu YouTube, Pinterest ya, kayak yang benar-benar gini nih, misalnya yang plan with me, terus this month layout, this week's weekly spread, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi term-termnya istilahnya. Ya, hari ini kita mau sharing sebenarnya apa sih bullet journal itu gitu. Dan apa sih bullet journal yang ada miskonsepsi ya, beberapa miskonsepsi sebetulnya. Betul. Lebih jelasnya langsung aja kita nanyain ke Mbak Citra yang hari ini akan sharing tentang bullet journal. Silakan Mbak Citra. Hai sobat pendengar semuanya, kita langsung share screen kali ya. Ya boleh. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, kita sekarang mau belajar apa sih itu bullet journal. Jadi yang udah pernah dengar kita reminder lagi, yang baru kita belajar dari ini kulit-kulit dulu deh, yang awalan dulu, yang basic-basic aja supaya nggak banyak salah pahaman ya. Biar nggak banyak salah pahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diskusi hari ini tuh mau bahas apa itu bujo, siapa nyiptain, sejarahnya gimana, terus konsep dasar bujonya. Apa sih itu declutter your mind? Nah, mungkin kalau googling atau di Pinterest dan di YouTube sering lihat nih bullet journal, kalau searching pasti bentuknya yang cantik-cantik begini, spidol, gambar-gambar, warna-warni. Terus tuh pokoknya eye catching banget, terus tuh apa menulis sih indah banget gitu kan. Terus tuh pokoknya lucu deh, warna-warni, jadi senang deh kalau lihat ininya, alat-alat tulisnya juga. Nah terus ini ininya dulu ya, kayak ininya deh, apa? Ini slogannya ya Mbak ya? Nah, slogannya ya dari yang penciptanya, Ryder Carroll. Dia bujo itu, jadi satu slogan ini tuh sebenarnya mewakili si bujo ya. Jadi bujo itu untuk mengatrek your pace, mengatur saat ini gitu, dan merencanakan masa depan kamu gitu. Jadi waktu ya, ini hubungannya sama waktu. Jadi belajar bagaimana mengatur waktu kita. Terus apa itu bujo? Bujo itu bullet journal. Jadi jurnal yang ada bulletnya gitu, yang ada titik-titiknya. Jadi ini sistem pengaturan jadwal, reminder, to-do list, terus brainstorming apa aja kalau kalian punya ide dan mau ditulis, sama tugas-tugas pengaturan lainnya dalam satu buah buku catatan. Bentuknya bisa buku notebook atau binder, yang penting satu, jadi semua dalam satu buku. Semua masuk situ gitu ya. Ini kan berarti kayak ini tuh seperti campuran gabungan antara to-do list, planner dengan diary ya. Sebetulnya kan itu ya. Iya, betul. Semuanya. Kan kemarin kita udah di podcast sebelumnya tuh kita bicara soal gimana menumpahkan marah, caranya dengan journaling katanya. Nah, ini salah satu bagiannya. Ini kaitannya tuh ke situ. Terus siapa sih yang nyiptain bullet journal? Jadi namanya itu Ryder Carroll, dia itu desainer. Jadi dia orang Austria, tapi sekarang tinggal di Brooklyn, New York. Jadi kalian bisa lihat di websitenya, dia punya website
khusus cari aja di websitenya Bullet Journal. Di situ dia ngasih tahu basic-basic apa sih bullet journal itu gitu. Kemudian ini sejarahnya nih, kenapa sampai dia bisa nyiptain. Jadi waktu kecil Mas Reda Carroll ini didiagnosa ADHD, jadi dia nggak bisa fokus sama kesulitan konsentrasi. Jadi waktu kuliah dia coba bikin gimana caranya supaya mengatur diri supaya saya bisa konsentrasi dan melakukan banyak hal. Terus tahun 2013 dia udah punya sistem sendiri, bikinan dia sendiri yang sekarang namanya Bullet Journal itu. Terus teman-temannya ternyata banyak terbantu, teman-temannya mengadopsi sistem itu, terus banyak terbantu. Terus di-share lah di sosmed, jadi booming tahun 2013. Kemudian tahun 2014 dia bikin website dan bikin video di website itu tahun 2017 udah ditonton lebih dari 5 juta orang. Jadi sampai sekarang masih rame, bahkan istilahnya jadi kemana-mana ya, jadi yang tadinya dia hanya untuk mengatur sistem aja tiba-tiba jadi Bujo itu berkembang gitu ya. Nah, maaf Mbak Citra, nih videonya tadi ya, yang video yang populer itu, ini di YouTube ya, Mbak? Ini tuh sebenarnya video, kalau nggak salah ya, kan di bulletjournal.com itu ada video introduction gitu. Yang itu kayak yang how to set up bukan sih? Yang how to set up. Iya betul yang itu. Nah yang itu. Jadi bagaimana membuat bullet journal itu hanya berapa menit sih, tapi itu yang nonton udah 5 juta orang tahun itu ya, 3 tahun lalu ya. Mungkin sekarang lebih. Ya nanti kalau teman-teman mau cari mungkin langsung ke website ya. Ya betul. www.bulletjournal.com. Di sana banyak jadi kayak komunitas juga, komunitas. Nah ini konsep dasar bullet journal. Kenapa kita butuh gitu ya? Terus konsep kenapa kita bagaimana kita memakai bullet journal? Jadi intinya tuh untuk declutter your mind. Itu tuh buat apa sih? Membersihkan pikiran yang ruwet. Kan podcast kita sebelumnya itu kan membicarakan bahwa seorang ibu, seorang perempuan tuh kadang mikirnya terlalu banyak kan. Semuanya pengen dikerjain tapi hanya dikerjakan di pikiran doang. Betul. Sih eksekusinya kadang bingung mulai dari mana gitu. Nah ini salah satu yang metode yang membantu gitu, yang sudah saya dan Mbak Dini lakukan dan berhasil, dan jadi makanya pengen banget sharing sama teman-teman yang punya masalah yang sama-sama kami gitu. Jadi ini kayak solusi lah, salah satu solusi ya yang menurut kami solusinya itu mencakup banyak hal gitu. Jadi menurut kami ya ini yang lumayan membantu banget gitu. Jadi merunutkan keruwetan. Betul. Nah ini katanya gini alasannya kenapa kita harus membersihkan pikiran kita itu. Jadi menurut studi riset, manusia ini memiliki 500.000 pikiran setiap hari. Bayangkan, apalagi mamah-mamah ya. Apa aja dipikirin, lagi di dapur mikirin yang lain gitu, apalagi ngapain mikirin yang lain gitu. Jadi kadang kita tuh tidak present gitu ya, tidak hadir di tempatnya, kadang banyak mikirin gitu kan. Terus kita tuh fokus banyak hal dalam waktu yang bersamaan, jadi kitanya sibuk, padahal kita tuh nggak bisa memilih ya? Gak bisa memilih prioritas, kan? Sibuk tapi tidak produktif gitu kan, jadi kayaknya gitu, karena kayaknya semua penting gitu, padahal enggak gitu kan. Nah itu tadi sibuk tapi belum tentu produktif. Kenyataannya sibuk adalah kewalahan dalam memilih dan mengambil keputusan setiap harinya, jadi bingung kita karena kebanyakan. Bener banget ini. Terus tuh jadi dengan bullet journal ini membantu kita untuk membersihkan pikiran kita dari 500.000 pikiran per hari itu dengan menciptakan mental inventory. Apa sih mental inventory? Jadi mental inventory itu seperti apa ya? Kayak kita punya laci gitu ya, tapi bentuknya buku. Ini jadi kalau kita mikirin, jadi tapi apa ya, psikis ya sebenarnya itu tuh. Kalau misalnya kita gitu ya, Mbak, ya? Kita kayak misalnya kita mikirin hari Senin mau ngapain, oh ya ada lacinya nih gitu, tapi bentuknya di buku ya, ada lembarannya. Kita lagi mau mikirin ada janji sama siapa, oh ada lacinya gitu kan, ada tempatnya gitu. Terus kita mau masak apa ini seminggu ke depan, oh ada tempatnya. Jadi
kita mengkategorikan, mengaturnya, tapi nggak di pikiran, tapi di kertas gitu kan. Jadi kalau kita udah memindahkan hal macam-macam di pikiran kita ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang kita minati. Jadi kita juga bisa memecahnya kegiatan kecil. Jadi kita bisa lebih berpikir jernih lah ya istilahnya gitu kan. Kadang kalau kita udah dipindahin itu jadi oh iya saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Terus kita juga dengan bullet journal ini kita juga bisa mengupdate mental inventory kita setiap hari gitu, katanya sih begitu. Terus nah itu sih mengupdate tadi, yang, maaf Mbak, oh ya, lagi. mengupdate itu artinya itu kalau misalnya ini pemahaman saya ya, mohon koreksi. Jadi kita kalau misalnya kayak kita merevisi diri kita tiap hari. Jadi ini lemari nih udah penuh, terus ya kita bersihin lagi gitu. Jadi kita bisa kayak to-do list kan, oh ini udah kelar. Oh, Kayak yang gitu mana yang kayaknya ya sudah gitu. benar, mana yang Jadi mana yang belum, apa yang harus jadi diupdate tuh kalau yang belum kelar apa yang harus kita supaya kelar nih gimana nih caranya. Jadi kita punya proses ininya ya, strategi-strategi. apa sih proses migrasinya? Nah, gitu. Apa itu? Nah, proses Oh iya, migrasi apa? Nah, itu di jadi banyak istilah-istilah di bullet journal ya. gini, Nanti mungkin ini ya apa ya lebih pada mereview list kita, mana yang udah selesai, mana yang mau dilanjutkan esokan harinya, atau mana yang kita pikir aduh kayaknya nggak sempet nih bulan depan aja kayak gitu kan, macam itu ya. betul. Nah, ini apa ya? Kita mau tanya, kenapa? Mau nanya nih, pengalamannya sampai ketemu Yang bullet tadi journal sudah ya, Mbak? gimana? Udah selesai. Okay. Udah selesai. Sebentar ya, biar penasaran. Paling enggak kita jadi tahu alasan kita kalau misalnya ada yang baru dengar, oh ya saya mau nyoba, tapi kita luruskan niatnya kan. Oh ya, saya mau nyoba bullet journal supaya pikiran saya agak ringan gitu kan. Itu jadi supaya tahu alasan kita menggunakan gitu. Gitu dan itu bisa macam-macam nanti ya. Podcast berikutnya kita bahas yang agak lebih isinya apa aja. teknis. Gitu. Jadi terus pengalamannya pengen nanya nih pengalamannya Mbak Dini sampai sebelum ketemu Bujo tuh. Terus, oh ya saya pengen pakai Bujo. Kenapa? Gimana tuh? Sebelum ketemu Bujo. Kalau dulu paling mentoknya itu apa ya? Bikin to-do list biasa. Nah inilah bedanya Bujo dengan to-do list biasa ya. Kalau to-do list kan kita nulis saat itu juga. Misalnya hari itu apa yang perlu dilakukan gitu ya. Terus kita inget-inget, oh ya ada janjian ini, perlu belanja, perlu apa gitu kan ya. Tapi maksudnya gimana ya? Kadang-kadang kalau sekedar to-do list itu, pertama kita cuma nulis apa yang kita ingat saat itu, gitu kan. Sedangkan misalnya sepanjang pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita ingat yang lain tuh gini, kayaknya belum bayar bill yang untuk bulan depan. Kayaknya belum ngitungin, kan kemarin rencananya mau ngitungin ini nih apa pengeluaran bulan lalu tuh gimana ya gitu. Betul. Gimana ya gitu. Maksudnya kayak gitu. Terus kayak jadwal ujiannya si kakak tuh tanggal berapa aja ya? Kok belum ditulis ya untuk bulan ini gitu kan? Kebayang ya, saya baru dengernya udah. Aduh, ya kan. Namanya mama ya, manajer keluarga, semuanya diurusin. Sekolah anak, jadwal imunisasi yang kecil misalnya kayak gitu. Betul. Misalnya, gitu. gitu. Nah jadi sejujurnya sih Mbak, pas pertama kali ketemu Bujo, saya tuh makainya belum betul. Jadi waktu itu tuh sekedar memakai memakai cara kalau waktu itu ya saya pikir pakai Bujo itu bedanya adalah cuman dibikin tandanya. Jadi kalau pertama dibikin ya udah titik, setelah kalau udah tuh dibuletin gitu misalnya, kalau nggak selesai dipindahin. Tapi waktu itu saya tuh belum paham masalah mereviewnya gimana gitu.
saat itu sama ini sih jadwal bulanan dengan hariannya sudah agak-agak mulai mencontoh tuh ya gitu. Cuma tetap aja kok sering kebanyakan isinya ya, terus tetap aja nggak selesai gitu kan. Terus itu kayaknya masih banyak hal yang belum keluar gitu dari sini. Nah, terus setelah belajar dari Mbak Citra, bareng-bareng belajar. Setelah di kelas Bunda Cakatan tuh kan waktu itu pas di grup kecilnya Bule Jurnal kan Mbak, kita kan benar-benar membahas sama Mbak Yanet juga ya waktu itu ya, maksudnya ini tuh sistem, bukan sekedar nulis to-do list gitu kan. Terus kita jadi belajar bahwa Bule Jurnal itu ngajak kita bikin planning di depan gitu kan, bukan sekedar nulis hari ini gitu hari ya. ini saja gitu. Ya betul. Nah di situ tuh baru mulai tercerahkan sekali. Jadi kayaknya tuh kayak aku jadi menemukan sistem untuk merencanakan bahkan agenda sekian bulan di depan, ada tempat untuk nulis gitu kan. Terus ya yang hari ini minggu ini juga ada. Terus misalnya project dalam artian kegiatan yang mau kita kerjakan tapi butuh step-step itu jadi punya tempat bisa sendiri. Dibagi ya. Bisa dibagi gitu tuh kayaknya tuh kayak punya laci yang baru dirapiin gitu. Betul. Gitu sih Mbak. Kalau Mbak Cita dulu dari tahun berapa ya? Mbak Cita kan udah lebih lama tuh pakainya. Enggak, baru tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu pas ya? tahun lalu. Sekitar sebenarnya itu samalah, kita kan belajar mengatur waktu ya, mulai dari yang metode-metode produktivitas itu udah dikerjain lah, pasti semuanya pada tahu lah. Cuman ngerasa kok masing-masing gitu nggak nyatu gitu ngerjain, ketika di kampus pakai metode ini, ketika ini pakai metode ini, jadi kayak pisah-pisah gitu. Dan jadi rasanya tuh pokoknya itu tuh di saat-saat yang udah capek banget ya itulah. Jadi dan saya tuh emosinya tahu banget bahwa kalau saya nggak bisa ngatur waktu gitu, atau jadwal saya berantakan, saya orangnya terorganisir banget kata teman ya. Jadi ketika berantakan satu hari itu emosi saya bisa meledak-ledak gitu. Saya nggak mau gitu kayak gitu kan. Terus nggak tahu itu tuh ketemu di mana, saya searching aja di googling, tiba-tiba ini kok kayaknya semua orang kok lagi ngomongin ini. Kayaknya jadi ya udah coba belajar teorinya dulu deh gitu. Saya tertariknya karena ada gambar-gambarnya itu sih sebenarnya. Terus tuh ada nulisnya. Karena nulis dan warna itu kan kayak terapi emosi ya. Katanya juga bullet journal tuh untuk terapi emosi. Nah, saya butuh itu gitu sebenarnya buat terapi, karena kalau marah saya biasanya nulis atau apa gitu ya, atau apalah gitu ya, nyoret-nyoret. Jadi itu sebenarnya tadinya tuh untuk terapi saya emosi aja. Jadi saya punya kegiatan lain yang ya sekalian ngatur waktu tapi juga ngeluarin emosi juga. Itu sih awalnya. Terus pas udah mulai belajar, tiba-tiba ketemu teman-teman satu grup yang pada belajar hal yang sama kan, seneng ya, jadi banyak teman diskusi, jadinya akhirnya udah deh jadi tambah semangat untuk belajar. Jadi sekarang kita semakin ini ya bisa ngatur-ngatur waktunya sendiri, maksudnya kita bisa kalau jadi customize gitu ya. Jadi yang penting basicnya betul. Seperti ini. Mbak Dini cocoknya kayak gitu, atau tulisnya atau bagaimana, ke saya cocoknya begini kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kita bisa punya ini sendiri gitu. Tapi yang penting basicnya itu dipegang gitu, basic. Jadi kayak yang mau kita tekankan itu fitur yang mana itu terserah kita masing-masing gitu kan ya Mbak ya. Betul. Terus kalau yang cantik-cantik yang banyak gambar itu sebenarnya ada di salah satu bagian dari beberapa bagian bullet journal. Nah, itu nanti kita bahasnya di podcast berikutnya gitu ya. Apa sih yang cantik-cantik itu gitu kan itu. Jadi kita di bullet journal itu kita bisa belajar mengatur waktu, juga belajar mengelola emosi sih kalau saya manfaatnya. Walaupun selama ini pun saya kita masih belajar ya, struggling juga. Iya, ada saat yang tapi
bener, ininya ya jeleknya kerasa bahwa di saat saya tidak mengatur waktu, planning semingguan gitu. Cuman hari ini memang jadi agak berantakan. Jadi kayak waktu kita tuh menurut ada ahli gitu bilang bahwa waktu itu kan aset paling berharga ya di dunia. Jadi kalau kita nggak bisa mengatur waktu tuh rasanya kebuang percuma, waktu tuh nggak bisa balik lagi. Jadi sayang banget lah gitu. Jadi dengan bullet journal itu ngebantu kita ya. Itu sih. Ya. Oh, tadi yang Mbak Citra sebutin tentang ya kita pun masih jalan mempelajari bullet journal ini kan. Jadi lupa bilang apa ya. Jadi ingat waktu itu teman kita, Mbak Yanet, pernah sharing ceritanya tentang bagaimana bahkan cara dia memakai tanda bulatnya itu pun ada evolusinya gitu, ada perubahannya. Karena seiring waktu berjalan kan dia menemukan bahwa misalnya nih awalnya kayaknya Mbak Yanet itu pernah pakai tanda segi 4 deh kalau nggak salah ya, segi 4. Awalnya itu segi 4, terusnya diganti jadi lingkaran karena salah satunya dia merasa kayaknya kalau lingkaran tuh lebih cepat, kalau segi 4 kan sedikit lebih lama ya, nggak terlalu praktis gitu loh maksudnya. Jadi waktu itu tuh memang dia sharing bahwa pada saat kita mencoba pakai bullet journal itu tidak bukan harga mati saat itu juga gitu kan. Jadi seiring kita nyoba, kita makin nemuin cara yang lebih simple buat kita. Yang cocok. Gitu. Jadi yang cocok buat kita, betul. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana mengawali bullet journal, bikin dulu aja. Nanti memperbaikinya tuh sambil jalan gitu. Karena kita jadi tahu mana yang pas buat kita gitu. Yang penting pakem-pakemnya diikutin gitu. Kayak gitu sih. Oh, nah terus ini nih contohnya lagi ya, misalnya masalah apa saja yang ditulis di yang daily log itu aja, saya aja ini ya mengalami perubahan, Yang dulu awalnya kan, ambisi banget nih tulis semuanya sama saya yang awalnya satu halaman tuh 1 hari, sekarang 3 hari. Iya, kalau dulu kan awalnya kan maksudnya pokoknya semua kegiatan di setiap peran harus ditulis gitu ya. Jadi kayak domestik tulis dulu. Dengan pede kan ya Pak ya? Pede udah ada alatnya nih gitu ya. Jadi kita pede nih bertempur. Kita lama-kelamaan pakai Bujo itu kita belajar main strategi juga ya. Maksudnya akhirnya kita jadi belajar tunggu prioritasnya apa gitu. Jadi lama-kelamaan tuh akhirnya berubah jadi dari menulis banyak-banyaknya menjadi menulis yang minimal kita mau selesai hari itu apa gitu. Yang minimal kita sudah merasa accomplish dan keluarga berjalan lancar gitu. Itu apa gitu. Karena ini saya mana ya? Tadi karena ada satu pakar bilang gini, kita itu mengatur sesuatu di to-do list itu bukan semua kegiatan, tapi kita mengatur kegiatan prioritas aja. Makanya memang sih saya bulan ini juga nyoba untuk katanya kegiatan penting tuh hanya 2 atau sampai 3 kegiatan aja. Jadi saya coba menyederhanakan, walaupun memang masih belum bisa sih. Menyederhanakan karena biar ketika kita bisa mencontreng atau menceklis kegiatan itu gue ada semangat ya. Jadi ada semangat gitu. Itulah kita belajar. Accomplishment. Itu mungkin ya ada tambahan lagi. Ya kira-kira itu sih sebetulnya kalau masalah cerita pengalaman mencoba berbujo. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh nanya di kolom komentar di akun YouTube ya. Ya, mungkin kalau yang ini nih Mbak, kalau yang buat yang baru pertama kali mau nyoba, mulainya dari mana gitu? Mulainya, ini pertanyaan nih. Iya betul pertanyaan. Mulainya dari
ambil buku catatan, apa aja buku yang ada di rumah, nggak usah yang bagus-bagus gitu ya. Atau binder, selembar binder gini, binder ya. Dulu yang pakai tuh ini kan pakai pakai ring nih binder. Ini dulu tuh saya milih binder karena walaupun sebenarnya bullet journal itu buku ya, buku kan, buku yang kotak-kotaknya grid, nantilah berikutnya ya. Nah, saya pakai ring ini karena biasalah saya agak perfeksionis, padahal itu nggak bagus. Jadi kalau ada salah saya buang gitu kan, padahal nggak boleh begitu juga sih ya. Nah jadi tergantung kita mulai kalau saya sih maksudnya peran kita di dunia itu apa, ditulis semua. Ya tadi apalagi kalau ibu ya, peran di ranah domestik, di ranah publik, peran komunitas, peran di sosial gitu ya. Sebagai ibu dan istri mah pasti ya. Nah itu semua kegiatan kita tulis, terus tuh kita juga kita nulis rencana ke depan, tujuan hidup kita apa. Kalau saya ya di awal-awal itu, tapi mungkin beda-beda tiap orang. Terus baru kita share, setahun kita bikin namanya yearly log ya. Jadi tiap bulan log. Itu future log itu tiap bulan tuh dikasih kotak-kotaknya gitu ya. Baru nanti monthly log. Jadi tiap bulan dikasih tanggal tuh semua. Biasanya kan kita punya janji atau punya jadwal anak gitu ya. Yang bisa yang besar-besar, maksudnya yang event-event besar lah ya istilahnya ya. Termasuk ulang tahun dan lain-lain. Kadang kita kan lupa ya ngasih ucapan lah sama orang tua atau sama keluarga gitu-gitu. Terus itu sih nanti kalau yang berikutnya kita bahas lebih detail lagi. Isinya kan komponennya apa aja gitu ya Mbak ya. Ya betul. Yang penting kita bikin ini dulu, cari buku, nulis itu tadi peran, tujuan, terus tuh future log dalam setahun itu. Nggak apa-apa misalnya ini masih bulan Agustus, nggak apa-apa, mulai dari bulan Agustus nggak apa-apa sampai ke kita coba 6 bulan dulu. Saya dulu kayak gitu sih, karena di tengah-tengah 6 bulan dulu bisa. 6 bulan dulu gitu kan. Terus tuh baru sebenarnya ada monthly log, ada weekly. Jadi weekly lebih detail, cuman kadang weekly itu sama monthly itu tergantung aja. Ke saya dulu sempat pakai terus nggak dipakai lagi karena ternyata daily log lebih langsung bisa dari bulanan. Jadi rencana bulanan, ini rencana bulanan, terus tuh rencana harian gitu kan. Jadi itulah nanti kalau yang tiap hari nggak bisa dikerjain, kita lanjutkan besok. Nanti kalau saya mulai beberapa bulan ini sih ada di daily log tuh ada review mingguan. Jadi saya harus mereview mingguan ini. Jadi selama 1 pekan ini apa yang belum bisa saya kerjakan. Jadi akhirnya saya pecah lagi di minggu depan. Gitu. Jadi jadi alhamdulillah sih. Jadi tahu gitu apa yang masih harus saya kerjain gitu. Jadi istilahnya kata Ibu Septi kan kita merevisi tiap hari itu, kita merevisi hidup kita ya. Jadi jangan takut salah, jangan kita revisi terus supaya lebih baik. Iya. Jadi mungkin ini sih ya, kalau yang perlu lihat video detail untuk pertama kali bikin, mungkin itu ya di website itu, cari video di website bulletjournal.com, cari video yang how to set up ya, how to set up betul. bullet journal. Bagaimana bikin betul. Terus, Pokoknya nggak usah yang bagus-bagus. Coba dulu aja. Coba padahal dulu yang penting di website itu kan ini ya simpel banget kan Mbak. Nggak ada yang cantik-cantik gitu yang bikin kan. Nggak ada spidol warna-warni. Itu nanti yang penting basicnya dulu apa gitu. Tapi seru kok, seru. Oke, jadi ya mungkin yang hari ini sampai situ dulu ya. Kita yang untuk detailnya insya Allah kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Citra, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Udah ada bayangan ya teman-teman semua, dan mungkin udah mulai cari-cari tahu biar minggu depan udah saya mau nanya ini nih atau gimana gitu di kolom komentar kita. Boleh. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.